Assalamualaikum teman-teman pemirsa channel Bakalan Sukun rahimakumullah. Dari ayat 21 surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kita tambahkan lagi komentar tentang ayat itu, betapa tukang kayu itu menyerukan kepada umatnya, kepada rajanya untuk mengikuti Rasul. Sifat dasarnya Rasul itu adalah la yas'alukum ajra dan muhtadun. Nggak minta upah, mendapatkan petunjuk atau ikhlas. Hanya karena Allah dan benar. Tempo hari kita sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani tentang lembah yang berada di Jahanam, dan Jahanam berlindung kepada Allah 400 kali dari lembah itu karena sangat ngerinya kalau kita menghuni lembah itu. Imam Ahmad meriwayatkan Abu Yazid berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, man sama'an nasa bi'amalihi sama'allahu bihi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa sawgharahu. Barang siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal orang itu kepada makhluknya, serta menghinakan dan merendahkannya. Juga diriwayatkan dari Gundar dan Yahya Al-Qahtani, bukan Al-Qahtani ya, Al-Qattan. Dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari seseorang, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, dan apa yang berkaitan dengan firman Allah, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu amalan karena Allah, lalu orang-orang melihatnya, kemudian ia merasa kagum atau gembira terhadap amalnya, maka yang demikian itu tidak termasuk riya. Dan yang menjadi dalil hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi, dan jika ada orang lain melihatnya, maka orang tersebut merasa terkagum olehnya. Lebih lanjut, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, baginya dua pahala, pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi. Kemudian dia mengatakan gharib. Sekitar 10 tahun lalu saya membaca sebuah buku, tapi lupa buku itu mungkin nggak mencantumkan riwayatnya. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, orang beramal untuk manusia itu syirik. Menghindari amal khawatir dilihat manusia itu riya. Menghindari amal karena khawatir dilihat manusia itu riya. Kalau beramal karena manusia itu syirik. Kata Fudail bin Iyad begitu. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa menata hati agar dalam setiap aktivitas kita hanya berdasarkan ikhlas karena Allah Ta'ala saja. Ada hadis agak panjang. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah.
Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, dusta, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seseorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah melanjutkan sabdanya, berikutnya orang yang diadili adalah seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, para ulama dan ahli Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengikutinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu dan membaca Al-Quran, supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan agar malaikat menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Rasulullah menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan sebagai seorang dermawan, murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Maksudnya, ya memang itu status sosial yang sudah engkau terima di dunia, ya memang sudah dikatakan, dianggap sebagai orang dermawan oleh manusia. Dianggap manusia sebagai dermawan, dan itu sudah engkau dapatkan. Status sebagai dermawan itu sudah engkau dapatkan. Kemudian diperintahkan agar malaikat menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.